Yo, konnichiwa, minasan. Ohayo gozaimasu. Manji desu ne, ima ne. Masih pagi. Shichiji. Shichiji. Masih pagi jam 7. Kita bikin video pengajaran bahasa Jepang. Jadi kita akan mempelajari materi baru minasan kali ini. Kita akan mempelajari kata tunjuk. Kata tunjuk itu apa sih? Yaitu meliputi koko, soko, dan asoko. Penggunaan koko, soko, asoko untuk menunjukkan suatu tempat atau kita berada di mana atau keberadaan suatu hal dan keberadaan suatu tempat gitulah minasan. Jadi kita langsung masuk aja. Kalau aku jelasin yang itu tadi aku bingung soalnya. Aku langsung praktek aja biar gampang ya. Intinya kita langsung praktek minasan cara penggunaan koko, soko, asoko. Kita belajar bersama VTuber. Jangan malas-malas untuk belajar bahasa Jepang. Yang suka bahasa Jepang langsung belajar dari awal. Jangan malas. Aduh, aku lama gak update anjir. Berapa hari? Hampir 1 minggu. Langsung kita mulai. Yang pertama minasan, ada koko. Koko ini memiliki arti di sini ya. Di sini. Artinya koko adalah di sini. Minasan yang nonton anime pasti tahu lah apa itu koko ya. Bukan koko-koko Cina. Bukan. Ini koko dalam bahasa Jepang. Artinya di sini. Seperti gambar minasan. Jadi kalau yang ngomong ya dia di sini, dan yang diajak ngomong di situ, dia yang ngomong jadi pakai koko ya. Kemudian ada soko minasan. Ada soko, nah dia yang ngomong, tapi yang ditunjuk itu jauh dari dia, tidak jauh banget, agak dekat tapi nggak berada di tempat dia seperti ini di gambar ya. Maka dia yang ngomong pakai soko minasan, dia pakai soko. Oke? Ya. Kalau jaraknya sama-sama jauh, ini contohnya si Kancil sama si Parto. Si Nando sama Parto di sini ya dia ya. Tapi si Parto ini nunjuk tempat yang jauh. Jauh dari mereka berdua. Nah, dia nunjuk pintu yang jaraknya jauh. Maka dia pakai asoko. Di sana, artinya di sana yang jauh. Nah, bedanya apa sih minasan? Nah, kalau koko artinya di sini ya. Soko artinya di situ tapi dekat, gak jauh ya. Dan asoko itu yang diajak ngomong tuh sama-sama jauh dengan dia. Bersamaan dan ditunjukin tempatnya itu jauh, asoko. Oke? Gampang kan misalnya yang bingung langsung tanya aja ke Discord, nanti aku jelasin ulang. Nah, di sini ada lagi gambarnya. Minasan aku zoom dulu biar kelihatan. Aku zoom ya, aku zoom dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan dia, kelihatan kan? Nah, di sini ada kono, sono, dan ano minasan. Nah, kono, sono, ano itu apa sih? Nah, ini belum kita ini sih sebenarnya belum masuk materi. Ya, kono, sono, ano dan gambarnya belum. Gomenasai, gambarnya belum. Jadi, kono ini kalau kita nunjukin benda. Kalau kono ini, kono, sono, ano itu khusus benda minasan ya. Khusus benda atau makanan lah ya atau minuman. Nah, kalau kono itu bendanya ada di kita. Contoh ibu ini ngomong, buku ini. Nah bukunya kan ada di ibu-ibu itu kan. Makanya pakai kono. Tapi kalau bukunya ada di mas-mas dan ibunya yang ngomong, maka pakai sono minasan ya, sono. Kono, sono. Nah gitu. Tapi kalau jaraknya sama-sama jauh, pakainya ano ya, anohon tuh. Buku itu yang jauh jaraknya. Sama dengan penggunaan koko, soko, asoko. Oke? Aduh, aku kecilin dulu bentar. Aku kecilin. Kegedean. Bentar. Cukup mate. Nah, di sini minasan. Kalau di orang ini, bukunya di orang ini lebih gampang pakai kore sore are juga bisa. Kalau di orang ini pakai kore ya. Di orang ini pakai kore. Kalau bukunya di bapak-bapak itu ya. Tapi yang ngomong si cewek, maka pakai sore ya. Sore. Tapi bukunya kalau sama-sama jauh dari mereka berdua, pakai ari. Jadi, kono sono ano dan juga kore sore are itu sama minasan. Bedanya apa? Kalau kono sono ano itu lebih sopan. Bentuknya itu lebih sopan minasan. Nah, tapi kalau nunjukin tempat, nama tempat seperti ini, nama apa tuh? Tempatnya daerah. Contoh, masjidnya ada di mana? Mosuku wa doko desu ka?
Mosuku wa asoko desu. Nah, pakainya koko soko asoko kalau nama tempat. Gak boleh pakai kore sore ari, gak boleh pakai kono sono ano, oke? Kalau nama tempat harus pakai koko soko asoko. Tapi kalau nunjukin barang, benda, makanan, minuman bisa pakai kore sore ari maupun kono sono ano. Oke, gampang kan? Nah, kemudian ada doko. Doko ini buat apa sih? Buat nanyain di mana doko. Kalian yang nonton anime pasti tahu lah penggunaan doko ini buat apa kan ya? Penggunaan doko itu buat apa sih? Ya pasti udah tahu. Yang nonton anime pasti tahu. Doko desu ka? Watashi no musume wa doko desu ka? Watashi no taisetsu na hito wa doko desu ka? Watashi no miruko wa doko desu ka? Loh, susuku ada di mana? Pacarku ada di mana? Kekasihku di mana? Orang spesialku di mana? Atau kalau nanya nama tempat, ya nama tempat apa ya? Apa ya? Sekolah, sekolah. Kaku wa doko desu ka? Sekolahnya di mana? Ya. Atau nasi goreng, nanya nasi goreng. Kayak gini, nanyain beli nasi goreng di mana? Beli nasi goreng di mana? Nah, beli nasi goreng. Nasi goreng wa doko ni taimasu ka? Nah, bisa pakai gitu. Oke, tapi itu belum kita masukkan ke materi ini belum ya. Itu hanyalah sekedar info aja, oke? Nah, di sini ada beberapa kosakata nama-nama tempat yang harus minasan hafalkan untuk materi N5 minasan. Yang pertama ada kyoshitsu. Kyoshitsu ini apa? Adalah kelas minasan ya. Pasti minasan tahu lah yang nonton anime, apalagi kalian yang wibu. Atau kalian para player Blue Arsip. Kalian para player Blue Arsip pasti tahu lah apa itu kyoshitsu. Ruang kelas sensei ya. Para sensei-sensei Blue Arsip, kalian yang memainkan Blue Arsip jangan bilang kalian gak tahu apa itu kyoshitsu. Kyoshitsu itu apa? Ya, kyoshitsu adalah kelas minasan. Ada juga sokudo. Sokudo ini apa? Sokudo ini kantin minasan ya. Oke, gambarnya buram, gomenasai. Gambarnya buram. Sokudo itu kantin, oke? Ada juga jimuso ya. Dicari tahu artinya sendiri ya. Dicari tahu, kalian harus mau buka kamus. Dicari tahu apa sih jimuso, dicari, oke? Ada juga kayak jijitsu, ruang rapat. Kayak kalau kalian kerja di kantor ya. Ada yang namanya kayak jijitsu. Kayak jijitsu ini apa sih? Kayak jijitsu adalah ruang rapat minasan. Kalau kata-kata yang susah nggak akan ku terjemahin. Minasan harus mau buka kamus, buka jiso ya. Buka kamus fisik maupun kamus HP. Tapi kalau bisa kamus fisik. Kalau kamus HP itu terlalu instan. Nanti kalian 3 lisan langsung dapat. Kalau kamus fisik, kalian buka satu-satu sambil baca. Nanti dapat ilmu tambahan gitu. Gak sengaja membaca. Ada juga uketsuki. Uketsuki ini kayak apa aja namanya? Kayak TU gitu lah teman-teman. Atau tempat resepsionis gitu lah. Sejenis itulah. Aku kurang bisa terjemahin si uketsuki itu ibaratnya kayak tempat resepsionis gitulah. Ya, kalian cari tahu artinya, oke? Di kamus ya. Ada juga Robby. Robby ini apa? Robby ya, ingat pelajaran katakana kemarin. Kita sudah belajar katakana. Kalau bahasa asing, serapan bahasa asing kita pakai katakana. Robby ingat. Dalam bahasa Jepang gak ada vokal L. Semua L diganti dengan L, oke? Contohnya Robby menjadi Robby, oke? Diingat-ingat minasan. Ada juga Heya. Heya ini apa? Heya ini banyak artinya minasan. Bisa ruangan, bisa kamar, oke? Ada juga toire. Toire udah pasti tahu lah minasan. Toire ini apa? Tempatnya buat boker, anjir. Kalian yang suka boker sehari boker 10 kali ya ini di toire ya. Ada toire, oke? Ada juga kaidang. Kaidang ini apa? Kaidang ini adalah tangga minasan ya. Kalau kalian nonton anime ada no tuh kan yang anime apa sih namanya? Anime usagi tuh loh. Nah, anime yang cewek kelinci. Nah, kan itu kejadiannya kan di tangga terus mereka jatuh jempali ciuman di tangga. Oke? Tangga itu apa? Kaidang. Kaidang adalah tangga minasan. Ada juga erebeta. Erebeta itu apa? Elevator, oke. Lift. Namanya lift, elevator, erebeta, oke. Nah, lah bukannya erebeta itu eskalator beda. Eskalator itu beda, bukan erebeta. Erebeta itu lift atau
Ya, elevator itulah kalian tuh, ya. Ada juga eskaleta. Nah, ini baru eskalator ya. Eskalator. Diingat-ingat cara penulisan eskalator dalam katakana, diingat-ingat, oke? Kemudian kita akan mempelajari kata tujuh tadi, minasan, yaitu kono, sono, dan juga ano. Oke? Kono adalah kono memiliki arti ini, sono memiliki arti itu, dan juga ano memiliki arti itu juga, tetapi jaraknya itu sama-sama jauh, oke? Itu tapi jauh. Kalau dalam bahasa Jawa, di sini, ning kono, ning kono. Nah, gitu kalau dalam bahasa Jawa. Kini, kuno, kono. Oke? Atau iki, iku, iko. Juga bisa, oke? Tapi kita dalam ini, kita mempelajari mengenai kuno, sono, ano sebagai kepemilikan, minasan. Kan yang sebelumnya kita pernah mempelajari kore, sore, dan ari. Nah, tapi sekarang kita pelajari kuno, sono, ano. Ini yang namanya bentuk lebih sopan, minasan ya. Kalau minasan menguasai kore, sore, are, maka minasan akan menguasai kono, sono, ano dengan gampang. Nah, kalau kore, sore, are itu, kalau kore itu kono, sore itu sono, are itu ano. Jadi gampang, minasan. Penggunaannya itu sama dengan kore, sore, are. Ya mirip-mirip lah, gak beda jauh. Oke? Di sini, rumusnya apa? Kata tunjuk, kemudian kata benda. Kemudian partikel wa, kata benda kedua, biasanya ini nama orang atau kepemilikan kita sendiri. Punya saya, kalau watashi no kan punya saya, atau pakai Kevin san no punya Kevin des, oke? Jadi di sini kita contohnya kamus ini ya. Kono jisho wa watashi no des. Nah gitu minasan, kamus ini milik saya, atau sono jisho wa Kevin san no des. Nah, jadi kamus itu milik Kevin. Oke, minasan gampang kan? Sama dengan kore, sore, are. Nah, di sini ada lagi minasan. Ya, praktek lagi. Oke? Dia nanya. Di sini yang penggunaan kata tanyanya dulu, oke? Kono, kata benda wa des, oke? Di sini orang bertanya, kono jisho wa dari no desu ka? Nah, di sini minasan kita bisa menggunakan dari dan juga bisa menggunakan donata. Oke? Apa sih bedanya? Kalau donata ini lebih sopan minasan, oke? Donata ini bentuk sopan dari bisa dikatakan begitu lah, lebih sopan. Tapi kita bisa pakai dari udah cukup sih. Pakai dari aja. Pakai dari udah cukup, oke? Jadi dilihat di sini. Orang bertanya, kono jisho wa dare no desu ka? Kamus ini milik siapa? Nah, dia jawab. Kan dia yang bawa. Yang tanda tanya ini dia ini ibaratnya bawa kamus, memegang kamus, minasan, menunjukkan memegang kamus. Kono jisho wa, dia sambil megang kamus tuh. Kono jisho wa dare no desu ka? Kemudian yang ditanya dia jawab. Kan yang ditanya ini kan gak bawa kamus. Kamusnya itu ada di yang tanya tadi yang pakai kono. Maka dia jawabnya pakai sono. Sono jisho wa watashi no desu. Nah gitu minasan. Ibaratnya si yang tanda tanya ini Calvin. Ya, Calvin ini bawa kamus di tangannya. Dia nemu kamus, terus dia nanya, ini kamus milik siapa? Gitu kan. Terus dijawab nih sama yang plus nih, banyak Rizky. Terus Rizky jawab, itu kamusku. Nah, pakai sono. Jadi, kono jisho wa dare no desu ka? Sono jisho wa watashi no desu. Gitu minasan. Kemudian ada lagi, minasan, ada yang nanya. Kan ini kan nanya kan pakai dari, karena dia gak tahu. Dia pengen nanya dari gitu doang. Nah, yang di kedua ini, dia ini lagi memastikan. Ya, kono jisho wa anata no desu ka? Apakah kamus ini milik kamu? Nah, dia nanya gitu. Dan contohnya ini si Calvin. Si Calvin nemu kamus di jalan. Di perpus lah dia bawa. Terus ada orang di depan dia. Disamperin lah sama Calvin sambil bawa kamus. Calvin ngomong sambil bawa kamus tuh lah, sambil bilang, kono jisho wa anata no desu ka? Nah, dia ngomong ke orang yang dia temui. Nah, di sini ada dua. Kalau itu kamusnya milik orang tersebut ya. Kalau kamusnya milik orang tersebut, maka dia bisa jawab, hai, kono jisho wa watashi no desu. Nah, dalam konsep ini kenapa kok pakai kono juga? Jadi ini ibaratnya dia langsung ngambil kamusnya yang dibawa Calvin tadi. Tapi kalau dia masih belum ngambil kamusnya, dia bisa pakai sono. Pakai kono bisa, tapi dengan syarat kamusnya udah diambil yang jawab. Dia ikutan pegang.
Tapi kalau dia nggak pegang, dia pakai sumo. Tapi dalam konsep ini, kita nggak perlu baca yang ini minasan ya. Kalau ngejawab kayak tadi, Calvin nanya, Kono jiso wa anata no desu ka? Kamu sini punyamu. Nah, kita langsung jawab, hai, watashi no desu. Itu udah bisa. Kita nggak perlu nyebutin yang akun blog ini, nggak perlu disebutin, nggak apa-apa. Langsung, hai, watashi no desu. Nah, tapi kalau bukan ya, kalau bukan kamusnya dia, andai tadi Calvin tanya, ini kamusmu bukan? Nah, dia jawabnya bukan. Nah, jawabnya gimana? Iye, watashi no ja arimasen. Bisa gitu. Ingat, iye, watashi no ja arimasen. Yang dalam kurung nggak perlu dibaca, nggak apa-apa minasan, nggak harus dibaca, oke? Kalau saranku lebih baik iye, watashi no ja arimasen. Gitu aja minasan. Oh iya, Kak emang boleh jawabnya iye doang? Iya boleh sih jawabnya iye doang, tapi ya kurang enak kan? Kan masa dia nanyanya sopan, kita jawabnya cuek banget, anjir sok dingin lu, sok jadi manusia dingin. Dingin tetapi tidak kejam, jangan gitu ya. Iye, watashi no ja arimasen. Gitu minasan. Nah, di sini ada beberapa lagi kata-kata benda yang harus minasan hafalkan, oke? Ada ini ya. Ada apa nih? Patana, oke? Ada patana, oke? Dia baga minasan ya. Terus ini namanya patana, oke? Patana. Di sini ada wonsan ya, dia wonsan. Nah, di sini ada patana, namanya patana minasan, namanya lucu patanasan. Nah, patanasan ini punya kamera, oke? Jadi patana bilangnya gini. Kono kamera, ya nah gini. Sono kamera wa patanasan no desu gitu minasan. Oke, kalau gini, ini ini latihan doang sih minasan, latihan doang. Kan ini ada buku ya. Nah, kita kan gak megang bukunya ibaratnya, dan dia namanya adalah fonsan, oke? Fonsan, namanya font. Nah, kemarin ingat, buku catatan apa bahasa Jepangnya adalah noto, oke? Kita pegang buku catatan ini. Seandainya kita ngomong ya, kalau ini buku catatan ini adalah miliknya Fonsan sambil kita megang buku catatan. Jadi kita bilangnya gini, kono noto wa Fonsan no desu. Itu udah bisa. Atau kono noto wa Fonsan no noto desu. Tapi kepanjangan. Jadi kita bilangnya kono noto wa Fonsan no desu. Gitu udah bisa. Nah, ada lagi nih, kuruma, oke? Miliknya Hari-san. Hari, namanya Hari, anjay orang Amerika nih. Nah, kono kuruma wa Hari-san no desu. Atau sono kuruma wa Hari-san no desu. Gitu minasan, dan seterusnya. Minasan bisa praktek sendiri minasan ya. Ada ini, namanya Darusan, oke? Darusan, oke? Darusan. Namanya darusan aja, bukan darusan orang ngaji ya, beda. Nah ini, kono komputer wa darusan no komputer desu. Atau kono komputer wa darusan no desu. Gitu minasan. Jadi minasan hafalkan sendiri, ada beberapa kosakata ya yang bisa minasan hafalkan minasan, oke? Nah, oke, ini bisa minasan hafalkan. Nah, di sini ada Yamada contohnya. Yamada-san usia 34 tahun. Nah, 34 ini gak usah gak usah diapalkan. Oke, ini tentang orang yang, contohnya gini. Ini yang kita pelajarin kemarin, minasan, tentang kepemilikan dalam bekerja, oke? Lihat materi sebelumnya. Contohnya di sini ada Yamada-san. Dia kerja di Yamaha. Perusahaan kantor Yamaha. Nah, gini jadi. Jawabnya gimana nih kalimatnya? Kita baca kalimat yang kemarin. Di sini aku langsung bahas ya. Yamada-san wa, ya namanya dulu. Yamada-san wa Yamaha no sain desu. Yamada adalah pekerja di perusahaan Yamaha. Gitu minasan. Jangan lupa cek materi kemarin kalau lupa tentang ini ya. Ini cuman latihan ini lah, latihan membuat kalimat. Kalau minasan mau latihan membuat kalimat, minasan bisa kerjakan dari sini minasan ya, nanti di komen di YouTube-nya atau di Discord bisa. Nanti aku koreksi, benar salahnya aku ajarin, oke? Minasan belajar aja. Ini buat latihan. Ya, oke? Ini pasokon lagi nih, contohnya laptop ya, laptop. Contohnya laptop ini harganya 120.000 yen, oke?
Ini kalau angka pelupa ya gitu lah intinya. Kono pasok kono nedang wa. Nah, 120.000 yen. Yaku senmang. Oke. Kono pasok kono nedang wa. Yaku 20 sen desu. Oh, yaku 20 mang desu ya. Kono pasok kono nedang wa. Yaku 20 mang desu gitu. Tentang harga. Oh, yang ini. Kono kabang no nedang wa. 38 sen desu gitu minasan. 38 sen desu. Ini angka misalnya kalau angka itu susah sih kalau dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada bolpen ya. Kono bolpen no nedan wa 80 yen desu. 80 yen desu. Oke, 80 ya, 80, 80. Ingat pelajaran angka yang sebelumnya diingat-ingat. Kono chokoreto no nedan wa yaku 50 yen desu gitu. Yaku 50 yen desu. Oke? Oke, minasan hafalin ya, minasan wa. Nah, di sini ada nih, ada contoh, lembar lagi. Ingat, lantai 1 itu apa? Lantai 1 adalah ikai. Ya. Lantai 2, nikai. Lantai 3, sangkai. Sangkai ini arimasu. Nikai ini arimasu. Ini penempatan, oke? Kayaknya kalau ya nih. Tas nih, contohnya tas dijual di lantai 1. Kabang wa, tas ada di lantai 1 gitu aja biar gampang. Kabang wa, ichikai ni arimasu. Jangan pakai imas minasan. Kalau imas untuk benda apa tuh makhluk hidup, untuk manusia dan hewan yang lagi hidup, oke? Kalau benda makanan minuman pakai arimasu. Yang di sini kamera sama HP. Kamera to sumaho wa nikai ni arimasu. Begitu minasan. Oke, pasti paham lah minasan ya. Kalau di sini B1, oke, yang ini B2. Contohnya kursi. Kursi bahasa Jepangnya apa? Ayo, kursi bahasa Jepangnya isa. Isa wa B1 ni arimasu. Di sini ada noto. Noto wa B2 ni arimasu. Gitu minasan. B2 ni arimasu. Bukan bini orang, oke? Nah, minasan, ada jido hambaki. Jido hambaki ini apa sih minasan? Jido hambaki ini apa? Mesin apa tuh, mesin koin gitulah. Di Indonesia udah mulai banyak sih, kalau di kampusku udah ada, tapi pakai keris, biasanya pakai keris, di scan aja, nggak pakai duit. Di scan bayar pakai GoPay, pakai ShopeePay gitu bisa. Jido hambaki. Nah, di sini ada kabang minasan ya. Kabangnya kayak gini di dalam tas. Di dalam tas ada kunci contohnya ya. Kunci bahasa Jepangnya apa? Kaiji. Kita tulis dulu. Di dalam tas ada kunci. Tas bahasa Jepangnya apa? Di dalam tas. Kabang ni wa. Oke. Kabang no naka ni. Oke, kabang no naka. Naka itu dalam. Ini seharusnya belum dipelajari sih materi ini. Cuma ini sekedar info aja kalau minasan mau latihan ya. Di dalam tas. Kabang no naka ni kaki ga aru atau kaki ga arimasu. Kabang no naka ni kaki ga arimasu. Begitu minasan. Ini sebenarnya nggak perlu sih, cuman kalau minasan mau latihan. Oke? Di dalam kulkas ada telur. Di dalam kulkas ada sayuran gitu ya minasan. Minasan kalau mau latihan ini yang angka tadi dari halaman 21 sampai ke bawah ini buat latihan minasan kalau mau belajar. Belajar sendiri nanti di komen sampai halaman 48 ini semua soal buat latihan. Komen aja, benar saja nanti aku koreksi minasan. Jadi pelajaran kali ini cuma dikit. Cuman sampai 20 slide doang. Dan kebanyakan cuman kosakata apa tuh? Kata-kata baru aja sih. Kalau kosakatanya kita cuman fokus ke shoko, soko, asoko, dan kono, sono, ano, dan juga doko. Tapi cuman ada, kenapa banyak slide-nya? Karena banyak gambarnya, oke, sama kata-kata baru aja buat diapalin ya. Jadi minasan yang mau latihan, langsung latihan, nanti komen aja di YouTube atau di Discord, nanti aku jawab langsung, oke? Oke, minasan, sayonara. Udah gitu doang, dikit materi kali ini dikit. Kono, sono, ano itu sama dengan kore, sore, are, oke? Cuman lebih sopan. Oke, minasan, sayonara.
Yang bingung langsung tanya aja.